Kemenangan Garuda Muda atas Timnas Korea Selatan menjadi catatan sejarah untuk Indonesia. Timnas membuka peluang untuk lebih terbang tinggi dalam kompetisi sepak bola dunia. Tim garapan pelatih Shin Tae-yong tersebut kini selangkah lagi menuju ajang Olimpiade jika berhasil masuk ke final Piala Asia U23. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia ke depannya? Sudah ada dua narasumber ini yang sudah berpengalaman yang luar biasa, yang pasti semalam juga begadang nonton Garuda Muda kontra Taeguk Warriors. Ada mantan Ketua Umum PSSI, tepatnya Ketua Umum PSSI 2 periode tahun 2003 sampai dengan 2011, dan juga ada pengamat politik Akmal Marhali. Kita sapa terlebih dahulu Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin Halid, tos dulu Bang. Selamat sore. Selamat sore Bang. Sukses PSSI Indonesia. Wah, gacor banget gak mainnya semalam Bang? Luar biasa. Abang kaget gak permainan Indonesia semalam? Saya nggak pernah tidur gara-gara nunggu ini sampai selesai. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Yang membuat sangat memukau itu apa Bang semalam Bang? Kami semua juga terkejut. Secara peringkat FIFA juga jauh sebenarnya Indonesia. Saya sebagai mantan ketua PSSI bangga. Kenapa? Karena di tahun 2006 saya meluncurkan visi PSSI 2020. Dengan 3 tujuan untuk pentas dunia, itu industri bola menuju pentas dunia. Pentas dunia adalah bagaimana Indonesia 2024 itu lolos ke Olimpiade. Dan tanda-tanda itu telah mulai terlihat. Dan insya Allah itu akan terjadi dengan tadi malam mampu kita mengalahkan Korea Selatan. Yang luar biasa adalah selama ini kan kita di Asia belum terperhitungkan. Sekalipun tahun 2007 Piala Asia kita sudah mulai bisa mengimbangi daripada pemain. Yang paling fenomenal karena kita mengalahkan langganan Piala Dunia, yaitu Korea Selatan. Itu luar biasa. Australia juga langganan Piala Dunia kita sudah kalahkan. Yordan juga luar biasa. Jadi sekarang ini tim nasional kita sudah berada di panggung pentas dunia. Oke. Tarafnya sudah naik kelas sekali ya. Sudah naik kelas sekali. Dan kita sapa terlebih dahulu ada Bang Akmal Marhali yang juga bergabung bersama kita via Zoom. Bang Akmal Marhali, kami ingin tahu Bang Akmal, semalam Abang kaget nggak permainan Rizky Ridho CS Bang di lapangan hijau? Abang kaget-kaget nggak lihat pola permainan kita sampai dengan adu penalti Bang? Ya, selamat sore Pak Nurdin, salam sepak bola tentunya. Dan kalau kita lihat pertandingan, ya, kalau kita lihat pertandingan semalam ini drama Korea paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Di mana dua Korea adu strategi dan dimenangkan oleh Shin Tae-yong yang punya haru biru dengan Korea Selatan dalam konteks tim nasional ya. Di mana Shin Tae-yong juga pernah menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada 2016 mencapai final, tapi di final kalah dari Jepang 3-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa yang semalam menjadi altar pertandingan. Dan di kualifikasinya mengalahkan Indonesia 4-0. Tapi sekarang dibalik, Indonesia yang kemudian bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor sangat meyakinkan ya. Adu penalti yang sangat mendebarkan, dan saya katakan ini drama Korea yang luar biasa gitu kan. Adu penalti dengan dua kali putaran, hampir mirip dengan pemilihan capres-cawapres lah, dua putaran, di mana akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Dan kalau lawan Qatar kita dirugikan oleh VAR, di pertandingan melawan Korea Selatan justru kita mendapatkan berkah dari VAR. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa keputusan yang justru memberikan keuntungan buat Indonesia. Dari wasit Aaron Evans yang pada 2017 pernah memimpin Liga 1 Indonesia. Pertama kita sempat dikejutkan oleh gol Choi Yun Tae yang hampir membuat kita deg-degan semuanya. Tapi kemudian VAR menyatakan bahwa itu sudah terjadi offside terlebih dahulu sehingga gol dinyatakan tidak sah. Dan yang menarik, wasit VAR-nya ini adalah wanita ya, di mana berasal dari Austria, yang memberikan 2 kali juga keuntungan buat Indonesia. Salah satunya adalah kartu merah yang diberikan kepada Lee Hyun-jun, top scorer Korea Selatan, yang melakukan pelanggaran hampir mirip ketika wasit Nasrullah Kabirov yang memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Dan inilah yang saya melihat Indonesia sangat yakin sekali main, kemudian sangat percaya diri sekali. Mereka tidak melihat rekor bahwa selama ini 7 kali pertemuan di U23 kita 7 kali kalah, tapi kali ini justru kita mengambil momen di mana kemenangan ini akan menjadi sejarah, bukan cuma memulangkan Korea Selatan, tapi juga memutus rekor Korea Selatan yang 8 episode terakhir selalu lolos Olimpiade. Saya sependapat dengan Bu Akmal itu, dan ini luar biasa memang. Mental pertandingan itu sama sekali tidak ada yang grogi, khususnya pada saat adu penalti. Itu 11 pemain itu
hanya satu yang kita gagal ya. Arhan Fikri. Ya, itu satu gagal dan itu bukan berarti bahwa berarti memang ada faktor laki. Tapi yang paling menentukan itu adalah mental pemain-pemain kita itu luar biasa ditunjukkan tadi malam. Semangat nasionalisme mereka, semangat daripada untuk menjaga nama baik kemudian membangkitkan prestasi tim nasional kita itu luar biasa. Sekalipun memang ini sebetulnya kalau dikatakan kaget saya tidak kaget. Ya kenapa? Karena PSSI sekarang menjalankan program on the track ya. Di mana Badan Tim Nasional liga yang kita dirikan di tahun 2006 itu konsisten menjalankan daripada programnya dan juga kompetisi kita sejak 2006 itu sangat tertib terus berjalan, kontinu berjalan, di mana klub kita sudah sangat profesional karena 2006 ketika kita meluncurkan daripada klub profesional yaitu saya membentuk Badan Liga Indonesia yang namanya PTBLB sekarang dan itu konsisten sehingga sumber pemain kita untuk tim nasional itu memiliki sumber yang banyak dan sumber yang sangat bagus dan tidak instan lagi seperti zaman dulu. Meskipun saat ini secara materi pemain kombinasinya bukan hanya lokal tapi banyak juga naturalisasi, Pak Nurdin Halid. Program naturalisasi itu program PSSI zaman saya. Oke. Jadi ketika itu Pak Tama Gonzales, kenapa? Itu menaikkan level daripada tim nasional kita. Sehingga ada transformasi daripada skill dari pemain-pemain naturalisasi. Dan itu sudah dibuktikan sejak 2010 ketika kita mulai naturalisasi. Dan itu memang ada transformasi skill kepada pemain-pemain kita. Dan tadi malam luar biasa itu. Saya bangga sekali sebagai Kebanggaan yang luar biasa. Tapi di depan mata kita masih menantikan bersama ini Bang Akmal dan juga Pak Nurdin Halid antara Arab Saudi sama Uzbekistan. Nanti kami akan tampilkan grafisnya. Kalau boleh milih Pak Nurdin dan juga Pak Akmal, kita enaknya milih lawan siapa yang peluangnya lebih besar. Sesaat lagi ditanggapi. Oke, baik. Kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Saya ke Bang Akmal dulu. Kalau kita disuruh milih meskipun kita belum tahu siapa yang akan menang antara Arab Saudi dan juga Uzbekistan di semifinal. Bang Akmal Marhali, mau milih yang mana Bang? Yang kira-kira peluang kita lebih besar menangnya Bang? Ya, kalau sudah semifinal siapapun lawan semua sama dan kita tidak perlu takut. Kalau kemudian kita lihat Arab Saudi misalnya, Arab Saudi ini juara Piala Asia terakhir pada 2022 ya. Kemudian Uzbekistan juga juara Piala Asia terakhir pada 2018 ketika mereka mengalahkan Vietnam di partai final. Nah, sebelum kita berangkat ke Piala Asia, kita pernah uji coba melawan Arab Saudi dan kita kalah 1-3. Tapi itu uji coba. Sama halnya dengan Korea Selatan ketika rekor pertemuan 7 kali pertemuan kita 7 kali tumbang dan itu rekor pertemuan yang merupakan bagian sejarah. Kita bisa mencetak sejarah dan ini yang momentum yang harus dimaksimalkan. Kalau menurut saya STY ya, semua terus yakin, STY semua terus yakin bahwa siapapun lawannya mau mau harapannya Arab Saudi atau mau Uzbekistan, dua-duanya ini adalah tim yang produktivitas tertinggi di Piala Asia kali ini dengan masing-masing mencetak 10 gol, dua-duanya harus kita siap hadapi. Oke, kalau secara histori memang kita Pak Nurdin Halid bertemu Arab, mayoritas Arab mendominasi kemenangan. Sama halnya seperti Uzbekistan, tapi levelnya sudah sama kalau dalam konteks Piala Asia U23, Pak Nurdin Halid. Dari materi pemain Pak, Anda lihat bagaimana Pak? Kalau kita lihat prestasi mereka, ini semua mantan juara. Oleh karena itu, tim kita sepanjang ini bisa memelihara atmosfer tim, ya, dan itu tugasnya manajer dan pelatih dan ketua PSSI dan seluruh pengurus PSSI, saya yakin bahwa kita akan mencetak sejarah bahwa kita akan lolos ke Olimpiade. Siapa melawannya? Mau Arab Saudi maupun Uzbekistan. Arab Saudi kita sebenarnya sejak tahun 2007 itu kita sudah bisa mengimbangi. Waktu itu kita posisi 1-1 Piala Asia di Gelora Bung Karno. Injury time baru kita kemasukan, itu faktor laki aja waktu itu. Artinya apa? Bahwa secara tim, kemudian secara permainan, kita tidak kalah dengan mereka. Nah, dan itu ditunjukkan oleh pemain kita yang sekarang ini. Garuda Muda ini memang luar biasa. Dan itulah kelebihan daripada pemain Indonesia. Sepanjang dia bisa bermain dari kaki ke kaki, ya, tik-tak begitu seperti yang sudah dipertontonkan selama Piala Asia ini, maka insya Allah peluang kita untuk memenangkan seperti itu adalah sangat terbuka. Nah, tinggal sebagaimana mental juara itu harus tetap mental juang, sebagai mental untuk menjadi juara, itu akan terus dimotivasi, disugesti oleh pelatih dan tim official. Saya yakin Indonesia akan mencetak sejarah baru untuk pertama kalinya sejak 52 atau 52 kita lolos Olimpiade sepak bola. Sepanjang perjalanan di Piala Asia Anda melihat agresivitas lini depan kita. Ada Witan, ada Marcelino Ferdinand, ada Rafael Struijk. Gimana? Ya, pengalaman saya kita memimpin PSM, memimpin PSSI, kemudian saya rosok ke beberapa negara. Karakteristik pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan Brasil. Yaitu agresif dalam merebut bola, kemudian dia bermain dari kaki ke kaki. Dan itu yang dibuktikan tadi malam.
maupun malam sebelumnya waktu Australia, Yordania, apalagi waktu Yordania itu tiktak luar biasa. Dan inilah kelebihan daripada pemain Indonesia karena pemain kita kan rata-rata posturnya pendek begitu, artinya kalau bermain dari kaki ke kaki dengan kecepatan tinggi, peluang mencetak gol itu sangat terbuka. Dan kalau ini dilakukan lagi ketika melawan Arab Saudi maupun Uzbekistan, insya Allah Indonesia akan tetap, saya yakin, hakul yakin akan bisa menang dan menuju Olimpiade. Dan saya akan nonton di Olimpiade. Nonton langsung. Langsung nonton Olimpiade. Baik, Bang Akmal, sejak menit pertama kita harus ofensif ya Bang Akmal. Anda melihatnya Bang? Untuk semifinal Bang. Ya, kita harus percaya diri yang paling penting, percaya diri, punya mental yang kuat, tidak overconfident, dan kemarin membuktikan bahwa Korea Selatan terkaget-kaget melihat permainan Indonesia sampai kemudian mereka panik. Mereka pikir Indonesia akan bermain bertahan, tetapi ternyata Indonesia berani untuk melakukan pressing di depan dan melakukan penyerangan. Inilah yang membuat Korea Selatan pelatihnya sempat tidak menyangka bahwa permainan Indonesia sebagus ini. Nah, kalau kemudian bicara Olimpiade misalnya, kita tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade. Kalau kita bisa semifinal kita menang, kita ke final, otomatis kita lolos Olimpiade Paris 2024. Kalau kemudian perebutan tempat ketiga atau jelek-jeleknya kita peringkat keempat, kita juga masih ada peluang. Kita akan bertemu dengan wakil Afrika dalam playoff Guyana pada tanggal 9 Mei 2024 di Paris. Jadi Pak Nurdin bisa datang lebih dulu itu ke Paris pada tanggal 9 untuk menghadiri ke playoff kalau seandainya playoff. Tapi saya yakin dengan kepercayaan diri yang tinggi, dengan mental yang bagus, kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Yordania, kita mengalahkan Korea Selatan. Ini adalah modal yang paling bagus untuk menatap laga berikutnya, entah itu Arab Saudi, entah itu Uzbekistan. Kita akan tampil nothing tulus. Cuma problemnya adalah kita akan kehilangan Rafael Struijk yang dapat akumulasi kartu kuning. Nah, ini yang akan harus diantisipasi oleh pelatih Sintayong. Ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka yang harus dipersiapkan untuk mengganti posisi Rafael Struijk yang tidak bisa main. Opsi dengan karakteristik yang sama dengan Rafa siapa kira-kira, Bung Akmal? Kalau opsi yang hampir mirip dengan Rafael Struijk, Hoki Caraka, tapi Hoki Caraka ini kan masih terlalu muda gitu kan, usianya baru 20 tahun, dan permainannya Rafael Struijk ini kan tidak melulu ada di depan sebagai target man. Dia bisa menyisir dari sayap kanan, dia bisa masuk sayap kiri, dan dia bisa mengganggu pertahanan lawan. Nah, karakteristik ini yang berbeda dimiliki oleh Ramadan Sananta yang tipikalnya target man, kemudian Hoki Caraka juga yang pergerakannya tidak begitu luas, dan ini sebenarnya problem tersendiri ketika Rafael Struijk yang absen dan harus mencarikan penggantinya menghadapi salah satu tim yang sangat luar biasa ya, Uzbekistan dan Arab Saudi. Ini kan salah satu kekuatan Asia saat ini, selain juga ada Jepang tentunya. Nah, ini yang mungkin perlu dicarikan solusi. Kalau melihat kemarin dimainkan Ramadan Sananta, sepertinya Ramadan akan disiapkan untuk menggantikan posisi Rafael Struijk. Baik Bung Akmal. Sebenarnya Bung Akmal, sepanjang dialog ini berlangsung dengan Pak Nurdin Halid, saya lihat matanya kok berkaca-kaca terus. Mungkin secara emosional bangganya luar biasa ya Pak Nurdin Halid. Di naluri. Ya, perjalanan. Jadi sebagai perjalanan sepak bola ini saya kan terus mengikuti perjalanan dari sejak zaman Pak Nurdin Halid jadi ketua umum PSSI dengan visi 2024-nya. Kemudian saat ini sudah mau tercapai dengan kita lolos Olimpiade. Terakhir kan kita 1956 di Olimpiade Melbourne, kita lolos, kita masuk perempat final. Eranya ketika itu Mauli Saelang, Ramlan Yatim, kemudian juga lama sekali. Mungkin 56 itu eranya Pak Nurdin masih baru lahir. Sekarang kita akan mencapai target itu dengan visi 2024 yang dulu digulirkan oleh Pak Nurdin sejak tahun 2008 kalau nggak salah 2006, gitu kan. 2006. Dan ini akan tercapai. Siapa yang tidak kemudian terharu dengan hasil yang diraih oleh timnas kita saat ini? Baik, Pak Nurdin Halid, ada pesan, ada motivasi untuk para pemain kita Pak? Ya, saya menghadapi pertandingan semifinal berikut, baik melawan Uzbekistan maupun Arab Saudi, saya tidak melihat ada faktor yang bisa melemahkan daripada mental bertanding anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalahkan langganan Piala Dunia Australia, langganan Piala Dunia Korea Selatan, itu akan semakin mempertinggi daripada motivasi juang anak-anak kita. Sehingga mental bertandingnya menurut saya akan semakin kuat.
tidak akan ada grogi depan panggung dan tidak merasa lebih rendah dari mereka, justru akan merasa lebih tinggi dan setara dengan mereka atau setara dengan mereka. Oleh karena itu mental bertanding yang paling utama ini insya Allah akan ditunjukkan melawan siapapun di semifinal nanti. Untuk Sintayong, Pak. Untuk Sintayong, saya luar biasa. Saya sudah banyak pelatih bersama saya, baik waktu manajer PSM saya jadikan PSM juara maupun waktu di PSSI. Tapi ini memang punya karakter prinsip tersendiri dan yang paling penting saya melihat bahwa Sintayong ini, STY ini, saya yakin. Saya terus Yakin. Dan insya Allah Sintayong yakin terus akan negaranya saja dia bisa kalahkan. Apalagi negara lain itu. Dan Sintayong ini punya karakter sendiri dan yang paling penting dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia. Itu sehingga dia bisa meramu taktik dan strategi dan mengalahkan lawan. Itu luar biasa dan itu tidak semua pelatih bisa seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nurdin Halid dan juga Bang Akmal Marhali sudah bergabung di Kabar Petang. Teriakannya Pak Indonesia Saya sampaikan selamat lagi kepada Pak Erick Thohir, pelatih dan seluruh pemain dan saya menghimbau seluruh Indonesia pada tanggal 29 malam tidak usah tidur, berdoa sambil menonton, menikmati pertandingan ini. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nurdin dan juga Bang Amal sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu bagaimana aksi Garuda Muda dan juga kejutannya di babak semifinal Piala Asia U23.